menurut kabar, roh kedua empu tersebut kemudian menjadi penunggu gunung itu. Tungku perapian tempat keduanya membuat keris sakti berubah menjadi kawah. Oleh karena kawah itu pada mulanya adalah sebuah perapian, maka para dewa mengganti nama gunung itu menjadi Gunung Merapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Niki Sai. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari buat semua teman-teman. Seperti biasa, biar kita kenal tambah deket, silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, dengan seperti itu kita jadi akrab, ya kan? Nah, channel Niki Sai ini kita akan mengupas kisah misteri, horor, dan sejarah yang ada di dunia ini. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Di kisah kali ini kita akan mengulas kisah misteri awal mula terjadinya misteri Gunung Merapi. Sudah siap? Sudah ready? Niki Sai oke. Asal usul Gunung Merapi. Merapi tidak akan pernah ingkar janji. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif di dunia. Gunung yang masih aktif ini berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempatnya, Gunung Merapi berada di Kabupaten Sleman atau bagian utara Daerah Istimewa Yogyakarta. Menjelang meletus, Gunung Merapi mengeluarkan awan putih yang sangat panas. Gumpalan awan putih ini oleh masyarakat sekitar disebut dengan nama wedus gembel. Suhu yang sangat tinggi dan awan panas ini membuatnya sangat ditakuti oleh masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Merapi. Gunung Merapi juga memiliki kisah asal-usul terjadinya sampai dinamakan Gunung Merapi. Asal-usul Gunung Merapi yang sudah saya rangkum dari beberapa sumber tentu menghebohkan. Inilah kisah awal mula sampai dinamakan Gunung Merapi yang sudah tersohor sampai mancanegara. Gunung Merapi tak pernah ingkar janji. Sudah siap? Sudah ready? Niki Sai oke. Gunung Merapi. Pada suatu hari di sebuah hutan belantara terdapat kepulauan asap putih yang membelah atap hutan rindang hingga ke angkasa. Asap putih tersebut berasal dari tungku peleburan besi tradisional yang berada di sebuah pondok kayu sederhana. Terlihat dua lelaki parubaya telah sibuk membuat sebuah pusaka. Mereka bernama Empu Rama dan Empu Pamadi yang sudah sangat terkenal akan kesaktiannya dari Sabang sampai Merauke. Bahkan para dewa mengakui kesaktian dari dua empu tersebut. Sementara itu, di tempat lain ada dua dewa dari Kayangan yang bernama Batara Narada dan Dewa Penyarigan. Mereka telah sibuk memeriksa sebuah gunung di sisi selatan Pulau Jawa. Gunung tersebut bernama Gunung Jamur Dipa. Keris yang ditempa Empu Rama dan Empu Pamadi telah selesai dibuat. Keris tersebut memancarkan aura yang begitu hebat. Batara Narada dan Dewa Penyarigan kembali ke Kayangan untuk melaporkan hasil dari pengamatannya kepada Batara Guru. Hasil dari penyelidikan yang kalian lakukan di Gunung Jamur Dipa. Setelah kami memeriksa Gunung Jamur Dipa, akhirnya semua menjadi jelas. Keberadaan gunung tersebut mengakibatkan Pulau Jawa miring ke selatan. Jadi sudah seharusnya Gunung Jamur Dipa harus dipindahkan ke daratan rendah sebelah utara Pulau Jawa. Yang awalnya Gunung Dipa di sebelah selatan Pulau Jawa, setelah di cross check ada kemiringan. Kemudian kedua empu ini berusaha untuk segeralah menggeser Gunung Dipa ke sebelah utara Pulau Jawa. Apakah kedua empu ini sanggup untuk melaksanakan tugas yang berat ini? Sebelah utara Gunung Jamur Dipa terdapat sebuah daratan rendah berupa hutan belantara.
cara sehingga dapat dipindahkan di tempat itu. Akan tetapi terdapat dua empu sakti yang sedang membuat keris yang menempati hutan tersebut. Jika seperti itu, aku perintahkan kepada kalian berdua, Batara Narada dan Dewa Penyarikan, untuk memerintahkan kedua empu tersebut segera berpindah. Berangkatlah Batara Narada dan Dewa Penyarikan menuju hutan, tempat di mana kedua empu tersebut berada. Sesampainya di pondok tersebut, Empu Rama dan Empu Pamadi mempersilahkan kedua utusan kayangan tersebut. Ada hajat apa wahai Gusti? Sampai utusan dari kayangan turun ke tempat ini. Adakah yang dapat hamba bantu? Kedatangan kami ke sini bermaksud untuk menyampaikan permintaan para dewa kepada empu. Apakah permintaan itu? Semoga permintaan itu dapat kita penuhi. Batara Narada pun menjelaskan permintaan para dewa kepada kedua empu tersebut. Setelah mendengar penjelasan itu, keduanya hanya tertegun. Mereka merasa permintaan para dewa itu sangatlah berat. Maafkan hamba Gusti. Hamba bukannya bermaksud untuk menolak permintaan para dewa, tapi perlu Gusti ketahui bahwa membuat keris sakti itu tidak boleh dilakukan sembarangan, termasuk berpindah-pindah tempat. Tapi empu, keadaan ini sudah sangat mendesak. Jika empu berdua tidak segera pindah dari sini, Pulau Jawa ini semakin lama akan bertambah miring. Benar kata Dewa Penyarikanku, kami pun bersedia mencarikan tempat yang lebih baik untuk empu berdua. Maaf Gusti, kami belum dapat memenuhi permintaan itu. Kalau kami berpindah tempat, maka keris yang kami buat ini tidak sebagus yang diharapkan. Lagi pula, masih banyak tanah datar yang lebih bagus untuk menempatkan Gunung Jamur Dipa itu. Karena keteguhan hati kedua empu tersebut, Batara Narada dan Dewa Penyarikan mulai kehilangan kesabaran. Mereka terpaksa mengancam kedua empu tersebut agar segera pindah dari tempat itu. Wahai Empu Rama dan Empu Pamadi, jangan memaksa kami untuk mengusir kalian dari tempat ini. Singkat cerita, kedua empu tersebut tidak takut. Mereka siap bertarung demi mempertahankan tempat itu. Yang akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka. Pertarungan sengit pun tak bisa terhindarkan. Batara Narada menghadapi Empu Rama, sedangkan Dewa Penyarikan bertarung melawan Empu Pamadi. Kedua empu tersebut tetap tidak gentar meskipun yang mereka hadapi adalah utusan para dewa. Pertarungan sengit pun berlangsung hingga berhari-hari. Tidak ada tanda-tanda siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Namun, kedua empu yang dihadapi utusan dewa tersebut benar-benar sakti. Sampai-sampai membuat Batara Narada dan Dewa Penyarikan kalah dalam pertarungan sengit tersebut, sehingga memaksa mereka berdua kembali ke kayangan menghadap kepada Batara Guru dengan tangan hampa. Ampun Batara Guru, kami gagal membujuk kedua empu itu. Mereka sangat sakti mandraguna. Mendengar laporan itu, Batara Guru menjadi murka. Dasar, memang keras kepala kedua empu itu. Mereka harus diberi pelajaran. Tidak ada jalan lain. Gunung Jamur Dipa harus segera dipindahkan meskipun akan menimpa kedua empu tersebut. Singkat cerita, Dewa Bayu, segeralah kamu tiup Gunung Jamur Dipa itu. Dengan kesaktian yang dimiliki Dewa Bayu, segera meniup gunung itu. Dan tiupan Dewa Bayu yang bagaikan angin topan berhasil menerbangkan Gunung Jamur Dipa hingga melayang-layang di angkasa. Kemudian jatuh tepat di perapian kedua empu tersebut. Kedua empu yang berada di tempat itu pun ikut tertindih oleh Gunung Jamur Dipa hingga tewas seketika. Singkat cerita, menurut kabar, roh kedua empu tersebut kemudian menjadi penunggu gunung itu. Sementara tungku perapian tempat keduanya membuat keris sakti berubah menjadi kawah. Oleh karena kawah itu pada mulanya adalah sebuah perapian, maka para dewa mengganti nama
gunung itu menjadi Gunung Merapi. Itulah kisah cerita legenda asal mula Gunung Merapi. Buat teman-teman, kalau ada pengalaman lain terkait masalah Gunung Merapi, bisa berkomentar di bawah ini. Terima kasih.